wa annahu akbaru min kulli syai', bahwasanya paling besarnya dari segala sesuatu, wa annahu mukaffiratun lil khataaya, bahwasanya zikir itu akan mengampuni semua dosa-dosa, wa annahu la amala anja minhu, tidak ada satu amalan yang lebih tinggi daripada zikir, minhu lil abid, bagi seorang hamba, minal adab, wa annahu ahabbul a'mali ilallah, bahwasanya zikir itu salah satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna du'a miftahul ijabah, bahwasanya doa ini pintu untuk dikabulkan. Maka dari itu dalam hadis dikatakan alifhu bidu'a, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha yuhibbul mulihin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang suka meminta. Meskipun di dalam hadis lain dikatakan itu, meskipun dia minta anunya sendal, Allah lebih suka ditimbang dia tidak minta. Dan dikatakan yuhibbul mulihin, orang yang selalu minta kepada Allah. Alihu ilallah wa innallaha yuhibbul mulihin. Wa masturuhu ashabil faqa wa malja'ul al-muttari wa mutanaffasul bil ma'ad, bahwasanya zikir ini juga bagian dari ashabul faqa. Ashabul faqa itu bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, malja'ul muttari, bagi orang-orang yang selalu minta kepada Allah, yang mengharapkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, kecuali dengan mutanaffasul dawil ma'arif, dan itu nafasnya bagi orang yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la lailatul jumu'ati fil aksi alladhi uqima lahu bi ghazwati Badr yujaru ila Allah ta'ala da'iyan mutadarrian basitan kaffayhi ila sama' yunashidu Allah azza wa jalla wa yu'tihi nasrahu alladhi wa'ada. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu tula tawala lailati Jum'ah, semalam Jumat, satu malam di malam Jumat itu dia menghadap kepada Allah fil arish alladhi uqima lahu, di dalam kemahnya. Fil arish itu di dalam kemahnya pada malam Jumat. Waktu itu Rasulullah mau berperang ke Uhud. Rasulullah di malam Jumat itu dia semalaman suntuk, dia meminta kepada Allah fi ghazwi uqima lahu fi ghazwati Badrin, yaj'aru ila Allah ta'ala, meminta kepada Allah da'iyan mutadarrian, dalam kondisi da'i mutadarri basita kaffai, membuka tangannya, basita kaffaihi ila sama' yunashidullah azza wa jalla wa yu'tihi nasra alladhi wa'adahu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah dengan kemenangan yang dijanjikannya, alladzi wa'adahu, yang dijanjikannya, hatta saqata anhu rida'u, sehingga ridanya Rasulullah itu jatuh karena tingginya. Bukan hanya begini, mungkin karena tinggi dia meminta, ridanya itu yang dipakai Rasulullah itu jatuh. Sedangkan Rasulullah sendiri orang yang dicintai. Mereka para sahabat tahu, ya Rasulullah, sudah cukup permintaan kamu, sudah cukup apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dapat kemenangan, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah itu tidak paham seperti ini, tapi ini cara, ini manhaj yang harus dijalani, sehingga Rasulullah menjalaninya. Yang dikatakan itu hadasan wa asfaq alaihi Abu Bakar. Abu Bakar merasa kasihan saja dengan kondisi Rasulullah ini akan menghadapi peperangan. Wa huwa yumathilu al-ubudiyatil kamilah al-mutlaqah, sedangkan Rasulullah menggambarkan kepada dirinya yang dilihat oleh para ashabun Nabi, para sahabat-sahabatnya, ini kondisi seorang hamba ketika mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini.
kondisinya, keadaannya seperti ini. Maksudnya tirulah kamu sebagai yang aku jalani. Itu yang dikatakan. Wa huwal ladzi hatta sadaqallahu asyraka ayyuhu wa huwal ladzi yumathilu al-ubudiyah, yang memisalkan, mencontohkan al-ubudiyati al-kamilah, yang sempurna, al-mutlaqah bi madharit tulid du'a, dalam penampakan untuk berdoa yang panjang. Wa syiddatit tadarru, dan sangat meminta karena membutuhkan banget, bukan ini untuk apa namanya, meminta pertolongan. Jumlah orang muslimin sama orang kafirin tidak imbang. Kalau orang musliminnya cuma berapa, sedangkan orang musyrikinnya banyak sekali. Dan maka dari itu tulalaya di yaumil jum'ah Rasulullah meminta, maka dari itu turun ayat tastaghithuna rabbukum fastajaba lakum wa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah memberikan pertolongan, menurunkan malaikat untuk menjadi pasukan di medan perang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima doa Rasulullah. Menerimanya apa? Dia mengutus para malaikat menjadi membantu para sahabatnya di dalam peperangan Uhud dengan 1000 dari minal malaikati murdifin. Ay annal maghfirata awsa' minadz dzambi wa rahmatuhu arja minal amali wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yukatsiru minal istighfar. Bahwasanya maghfirah itu lebih luas dari dosa, wa rahmatuhu arja minal amali, dan rahmat Allah lebih tinggi daripada amal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukatsiru minal istighfar. Yaqulu Ibnu Umar, inna kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin al-wahid mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya kita ini ngitung di zaman Rasulullah ini dalam satu majelis, kita duduk sama Rasulullah dalam satu majelis, na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin al-wahid mi'ata marrah. Jadi perkumpulan dia misalnya duduk dengan Rasulullah setiap hari itu tidak lepas dari 100 istighfar tiap harinya. Fi majlisin wahid, dalam satu majlis, fi majlisin wahid. Ini Ibnu Umar berkata bahwasanya dia ketika duduk dengan Rasulullah dalam satu majlis itu tidak keluar sudah membaca 100 dari istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi tiap hari ketika dia duduk dengan Rasulullah, dia membaca istighfar ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Wa anna taubata awwal manzilatin min manazilis salikin. Bahwasanya taubat ini salah satu jalan untuk jalan orang yang menuju kepada Allah. As-salikina wa sa'atu yastayqitu fiha al-qalb, dan satu jalan untuk menghidupkan hati. Jadi kalau hati yang sudah menyimpang, keluar dari sudah mati, bagaimana itu memperbanyak istighfar. Wa man taubata awwal manzilatin min manazilis salikina wa sa'atun yastayqitu bihal qalbi, akan menghidupkan hati. Wa yantabihu al-his, akan menghidupkan rasa dirinya. Wa yufakkirul aqal, wa yufakkir, dan akalnya akan jernih. Wa yufakkirul aqal, itu akalnya akan jernih. Wa tasfu an-nafs, dan dirinya akan bersih. Wa yumsiku bi asbabit tauhid, dan dia akan memegang sebab-sebab tauhid. Wa yamuddul haq subhanahu wa ta'ala bi tasbihil azimati wal ahdi fil jamilir rajim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya dan memberikan satu
niat yang bitasqihil azimah, dengan memperbaiki niat yang baik, wal ahdi bil jamil, dan mengambil di dalam wal ahdi bi jamil raj'i, dan dia mengambil untuk fi jamil raj'i ini wal ahdi fi jamil raj'i, apa ya, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa halli 'uqdatil israri wa kabhi lijan nafsi bi al-mutaba'ati syahwat wa murafaqatil zallati wa hajsu wa ikhwanihi wa ikhrajil hadd syaitan min nafsi wa tasbu wa tatanawwar wa tattasi hatta yakhruja hadd syaitan min nafsi. Jadi ini hanya bagian saja. Wal ahdi fi jamil rajul, dia mengambil jalan ketika menghadap kepada bertaubat itu, jalan yang sangat baik. Wa hal ya'udatil israr, akan melepas dari belenggu yang akan mengikatnya. Wa kabhil jamin nafsi anil muta'abati syahwat, ketika orang bertaubat ada nafsu yang mengikatnya. Seseorang ini ada nafsu kecil yang mengikatnya pada dirinya. Kemudian ketika dia bertaubat, nafsu itu yang mengikatnya itu akan lepas. Bukan dirijamin nafsi an mutaba'ati syahwat, karena orang itu mengikuti hawa nafsunya. Wa mufaraqati zallat wa hajrisu, keluar dari kejelekan. Wa ikhwani wa ikhraji hadd syaitan minan nafsi, dan mengeluarkan bagian-bagian syaitan dari hati seseorang. Minan nafsi wa tasbu wa tanawwar wa tattasi hatta yahruja hadd syaitan minan nafsi, sehingga dia bisa mengeluarkan dirinya dari hadd syaitan. Hadd syaitan ini bagian yang pernah terjadi pada Rasulullah. Terjadi pada Rasulullah ketika Rasulullah mau di Isra Mi'rajkan. Ketika itu mau diangkat, mau di Isra Mi'rajkan, Rasulullah ada ceritanya, katanya dioperasi lah, diamurkan dikeluarkan, kemudian disirami dengan ma'u zamzam, itu mengeluarkan hadus syaitan. Semua orang itu ada. Kalau seandainya Rasulullah tidak ada, berarti Rasulullah tidak sempurna, karena ada hadus syaitan itu dikeluarkan hadus syaitan, dicuci hatinya dengan ma'u zamzam. Ketika dicuci dengan ma'u zamzam, dikembalikan ke asalnya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia ada bagian-bagian itu. Ketika itu untuk Rasulullah, dan untuk yang lain, maksudnya gini ya, kalau untuk yang lain hanya taubatlah yang bisa mengeluarkan hadus syaitan itu. Wa ikhraji hadus syaitan minan nafsi wa tasbu wa tatanawwar wa tattasi, sehingga orang itu menjadi bersih hatinya, bercahaya, akan lapang hatinya, hatta yahruja hadus syaitan dari dirinya. Ketika seperti itu, hadus syaitan itu sendiri akan keluar. Mungkin hadus syaitan itu yang dikatakan itu asyahwatun nafsiyah, syahwat pada syahwatun nafsi as-shaghira yang ada pada hati seseorang. Sebab di hati seseorang itu ada syahwat nafsi as-shaghir, itu yang dikatakan inna da'i la ghina lahu abadan, bahwasanya orang yang da'i tidak mempunyai satu harapan sama sekali, tidak punya satu la ghina lahu abadan an alaqatin ruhiyatin wasilatin qalbiyatin, bahwasanya da'i ini tidak memiliki kekuatan sama sekali tentang hubungan roh dan silah qalbiyah. Wa yatma'innul qalb wa yataghaddar ruh wa taskunun nafsu wa tanbudal himmah wa tatruhal qalb alladhi hum a'da'iha wa tanqadir inshighalil fikri bil humumi al maddiyah wal istirsal bil wasawis wal hawajis allati taj'alul insan ajizan 'anil qiyam bi wajibati hadhil hayat. Bahwasanya orang yang dai tidak lepas dari itu, tidak lepas dari gangguan-gangguan seperti itu. An alaqatin ruhiyatin,
wasilatin galbiyatin, dan hubungan hati, wa yatma'innul qalb, sehingga hati itu bisa tenang, wa taghaddaru, sedangkan hati itu bisa mendapatkan bagian-bagiannya. Sebab ketika roh hati itu berzikir, biasanya itu dia mendapatkan bagian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasbunun nafas, sehingga hatinya itu menjadi tenang, wa tandamul himam, wa tatrahul galak, dan kegelisahan itu akan hilang. Alladziina a'daiha, bahwasanya keduanya ini salah satu dari musuh dari hati. Wa tanqati'u insyighalul fikr bil humum al madiyah, sehingga hati ini tidak selalu memikirkan tentang urusan madiyah saja, tentang urusan keuangan, tentang urusan dunia. Wal istirsal bil wasawid wal hawajis, dan dia tidak selalu wal istirsal bil wasawid wal hawajis allati taj'al insan ajiz 'anil qiyam bi wajib hadhil hayat, tidak menjadikan satu halangan sehingga tidak menjadikan orang itu tidak melakukan lepas dari yang dia harus kerjakan dari yang wajib di dalam kehidupannya. Anil qiyam bi wajibatin hadhil hayat. Ini semuanya al-wasawis ini menghalangi tentang kewajiban seseorang, tapi dengan adanya taubat dan semuanya tadarru ila Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa menghalangi, akan tetapi kehidupannya manusia, akan tetapi yang ada pada diri manusia ini dengan menjalankan kewajiban kepada Allah, menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu gaib biwajibatihi, apa di antaranya itu al-istighal bil dzikir wa tawajjuh ila Allah wal istighfar wa inabah. Dengan demikian akan hilang satu wasawis, kemudian hawajis dan lain-lain.